kalian ini wahai umat Muhammad, engkau akan jadi saksi kepada seluruh manusia. Nabi Nuh mengatakan, saksi kami adalah Muhammad dan umat Muhammad. Lalu tentu mengherankan, kan kita nggak pernah lihat, kenapa kita pula dijadikan saksi? Lalu dipanggillah umat Muhammad. Kita dipanggil, tapi nggak semua kita, ya paling berapa orang aja lah Pak. Nanti ya pegang kamera lah atau apa begitulah. Ya, dipanggil oleh Allah. Engkau tahu bahwa Nabi Nuh ini telah menyampaikan ke umatnya, jangan ulang kejadian Fir'aun, jangan jadi Fir'aun berikutnya, jangan naikkan BBM. Rakyat derita, engkau naikkan BBM. Minyak alasannya karena Covid, naik minyak goreng, sampai sekarang tidak turun-turun. Yang gaji orang di atas ditambah-tambahi, yang rakyat diperas habis-habisan, pajak bayar, semuanya dibereskan oleh orang-orang atas. Allah telah ingatkan, jangan jadi Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas di antara kemuliaan yang Allah beri kepada umat Muhammad, yaitu diberikan umur yang pendek dan badan yang lemah atau kecil. Dan ini sudah kita sebutkan fadilahnya, yaitu di antara hikmah kenapa Allah berikan umur yang pendek. Yang pertama, agar umat Muhammad tidak menjadi angkuh dengan umur yang panjang dan ingin berlaku atau bertindak dengan kesombongan di atas bumi. Kemudian supaya umat Muhammad tidak terlibat terlalu jauh dengan dunia, jadi diberikan umur pendek agar kita tidak terjebak dengan hingar-bingarnya dunia terlalu lama. Bahkan umur yang pendek saja masih banyak yang diselimuti pikirannya, seluruh hartanya dengan keinginan-keinginan dunia. Hikmah berikutnya yaitu agar umat Muhammad tidak menunda amal salihnya dan mempersiapkan diri ke akhirat. Jadi begitu tahu umurnya pendek, maka dia akan segera bersiap-siap untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada angan-angan yang terlalu panjang. Kemudian yang terakhir kita bahas di pertemuan yang lalu adalah agar sedikit dan ringan hisabnya di akhirat. Jadi dengan umur yang pendek, umat Muhammad ini tidak banyak melakukan dosa seperti dosa-dosa umat terdahulu. Masih tersisa satu di antara hikmah kenapa Allah beri umur pendek, yaitu di antara kasih sayang Allah adalah walaupun umur kita pendek,
tetapi diberi pahala setara dengan umur umat-umat terdahulu yang berumur panjang. Bayangkan bagaimana sayangnya Allah, dipendekkan umur tapi diberi pahala tidak berkurang dari orang-orang yang berumur panjang. Kita sudah jelaskan bahawa orang terdahulu untuk mencapai pahala berjuang ratusan tahun. Hari ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan fadilah-fadilah dalam pahala yang berlipat ganda. Di antara yang paling masyhur diberikan Lailatul Qadar. Satu malam dapat Lailatul Qadar, maka dia seperti beramal 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Bayangkan kalau 10 kali Ramadan kita berjuang mendapatkan Lailatul Qadar, dan bulan 3 ini kembali Allah sediakan Lailatul Qadar, sudah mulai masuk kembali ke dalam Ramadan. 10 kali saja kalau kita dapat, maka kita seperti beramal 830 tahun. Dan ini hanya diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya cuma 60 tahun, tapi seakan-akan dia telah beramal sampai ribuan tahun. Itu kalau 10 tahun. Kalau kita hidup dalam Ramadan, ketaatan kita benar-benar istiqamah selama 20 tahun, berarti kita sudah beramal seperti 1600 tahun lebih. Inilah umat yang paling disayang Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya umat Muhammad ini, terutama yang di penghujung zaman, itu tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas semua kelebihan yang Allah beri. Kalau dia mau bertadabbur, berfikir, merenung, maka sungguh akan terucap fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana nikmat Allah yang bisa kita dustai? Tidak ada. Semuanya dilimpah ruahkan kemanjaan bagi kita selaku umat dari seorang kekasihnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak sekali Bapak Ibu yang Allah muliakan, pahala-pahala yang menggunung yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Mengunjungi orang sakit didoakan 70.000 malaikat dari pagi sampai maghrib. Yang datang setelah maghrib didoakan oleh 70.000 malaikat sampai subuhnya. Yang tidur dengan zikir, berwuduk lebih dahulu, maka malaikat tidur dalam selimutnya, artinya tidur di, malaikat berada di pembaringannya dan mendoakannya sampai subuh. Sekali mengunjungi orang yang sahabat kita yang meninggal dunia, hanya salat saja dapat pahala sebesar gunung Uhud. Kita mengantarkannya sampai ke pekuburannya, selesai semua urusan, baru kita pulang, dapat pahala 2 gunung Uhud. Bayangkan. Dan itu kita tidak merasa gembira karena kita tidak melihat pahala itu. Jadi inilah ujian iman. Allah sembunyikan pahala itu. Allah nanti bongkar pahala itu ketika kita membutuhkannya di akhirat. Hari ini Allah jadikan sebagai ujian iman. Percaya tidak? Percaya tidak dengan apa yang kujanjikan? Wa may ya'mal misqala dzarratin khaira yarah. Sekecil apapun perbuatan baik yang engkau lakukan, pasti engkau akan melihatnya kembali, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat zikir ringan di bibir, memberatkan timbangan. Dan nanti itu baru dunia, Allah limpahkan kasih sayang melalui pahala kepada umat Muhammad. Di akhirat jangan ditanya. Sampai-sampai hadis Nabi menyebutkan iblis pun merasa seakan-akan dia akan diampuni Allah di akhirat. Iblis hampir-hampir dia mengira bahawa dia akan diampuni oleh Allah, melihat bagaimana Allah mengadili di yaumul hisab dengan penuh kasih sayang. Sedikit amal Allah bisa pilih orang ini untuk masuk ke surganya. Jadi
Inilah kenapa Allah beri kita umur yang pendek, supaya tidak banyak jatuh bangun mencari pahala, tapi sedikit berbuat pahalanya melimpah ruah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan fadilah berikutnya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih panjang perjalanan kita, karena ada beberapa kitab yang saya jadikan rujukan untuk mencari fadilah-fadilah melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu fadilah menjadi umat Muhammad. Allah muliakan kita dengan menjadikan kita umat yang terakhir sebelum kiamat. Jadi mungkin selama ini ketika bicara masalah umur pendek, orang tidak menduga bahwa di balik itu ada kasih sayang Allah. Sekarang timbul pertanyaan yang baru, kenapa Allah jadikan kita umat yang terakhir? Dan tentu ada hikmahnya, dan itu hikmah di antara kasih sayang Allah kepada kita. Kita ini umat terakhir adalah bahagian daripada takdir Allah. Jadi semua umat Muhammad yang lahir atau masuk dan mengetahui tentang kenabian itu semua umat Muhammad. Namun ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Begitu para ulama membaginya. Ummatul ijabah iaitu ummah yang setelah didakwahkan mereka mengijabahkan dakwah, mereka percaya dan kemudian mereka menyatakan diri taat pada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini termasuk ummatul ijabah, iaitu kita menyambut semua panggilan dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita meneruskan agama ini karena keturunan, tapi kita diberikan akal. Bisa saja kita menolak setelah kita balik mengetahui Islam, bisa saja kita menolaknya, namun ternyata kita tetap memilih dalam Islam. Kita disebut dengan ummatul ijabah. Jadi semua umat yang hari ini beragama Islam itu ummatul ijabah. Nah, kategori kedua umat Muhammad tetapi bukan ummatul ijabah, iaitu ummatul dakwah, iaitu umat yang layak didakwahkan. Siapa mereka? Selain daripada ummatul ijabah, semuanya ummatul dakwah. Mulai dari timur sampai ke barat itu semua umat Muhammad, tapi ummatul dakwah, dan mereka layak didakwahkan. Eropah, kemudian negara-negara yang hari ini beragama selain daripada Islam, secara status mereka umat Muhammad, tapi setelah didakwahkan sampai hari ini mereka belum menerima dakwah itu. Keputusan Allah nanti akan divonis ketika datangnya sakaratul maut. Kalau mereka taubat sebelum meninggal, maka mereka menjadi ummatul ijabah. Kalau mereka tidak taubat sampai meninggal dan mati dalam kekafiran, berarti mereka memutuskan untuk menjadi umat Muhammad tetapi tidak mahu taat pada panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ujungnya dipastikan neraka. Dipastikan. Itu tidak ada khilaf, tidak ada khilaf tentang orang kafir masuk neraka. Bahkan para ulama menegaskan orang kafir itu tidak dihisab. Orang kafir itu tidak ada hisabnya. Yang dihisab itu mukmin dan munafik yang mengaku mukmin. Kafir tidak dihisab. Kenapa? Tidak perlu hisab. Semua amal baik dihapus Allah. Kesyirikan sudah cukup untuk mengungguli semua kejahatan yang lain. Langsung neraka. Bahkan ketika masuk neraka pun diejek oleh malaikat. Alam ya'tikum nazir, kata malaikat. Dulu belum datang ya? Sudah sampai Rasul dulu kepada kalian? Qalu bala qad ja'ana nazir. Sudah datang Rasul kepada kami, tapi kami tidak mentaatinya.
Jadi dibungkus oleh malaikat, digenggam seperti kita menggenggam kacang rebus. Jadi dijadikan seperti kacang rebus, digenggam rame-rame ini, lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Cara campaknya bagaimana? Dicampakkan bukan dengan campak baik-baik, bukan disorong satu-satu, tapi dicampakkan dengan bahasa layum bazanna, dicampak dalam keadaan terhina. Jadi kalau kita membuang sampah, kita tidak ingin sampah itu kembali, jadi kita buang jauh sekali. Atau orang buang pampers anak, begitulah ibaratnya. Jadi nggak ada model campak pelan-pelan lalu dibisi, hati-hati ya, masuk ke nerakanya, hati-hati jangan jatuh, nggak ada itu. Begitu nasib orang kafir. Oh, apakah Allah zalim kepada mereka? Tidak, tidak ada yang Allah zalimi. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah menzalimi hamba, dan buktinya Allah lahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, lalu dia diyahudikan oleh orang tuanya, dinasranikan oleh orang tuanya, dimajusikan oleh orang tuanya. Namun ketika saat fitrah itu berubah dan mereka belum tahu apa-apa, Allah tidak ambil jadi dosa sampai mereka baligh. Ketika mereka baligh, mereka belajar mengetahui Islam, lalu mereka bahkan menjadi penentang Islam. Berarti mereka mulai memilih kehidupannya sendiri. Seluruh para nabi ditanya oleh Allah, sudah kau sampaikan? Fahal balaghtum, kalian sudah sampaikan? Kata Nabi, sudah. Itu dalam tafsir Al-Baqarah disebutkan tentang masalah itu ketika Allah menyebutkan wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kita sudah bahas sedikit hari itu, kan Allah mengatakan kami jadikan engkau ummah yang wasata supaya engkau bersaksi nanti di hari kiamat. Itu prosesnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan semua para nabi ditanya Allah, kalian sudah sampaikan ke mereka? Para nabi menjawab. Nabi Nuh menjawab, kami sudah sampaikan ya Allah. Lalu Allah tanya kepada orang kafir ini, apakah engkau sudah menerima dakwah dari para nabiku dan rasulku? Mereka mencoba berbohong. Mereka mengatakan tidak ada ya Allah, kami tidak mengenalnya, kami tidak mengetahuinya. Jadi mereka mencoba membela diri di hadapan Allah. Jadi Allah buat skenario ini untuk membuka bagaimana kebohongan mereka. Ketika mereka tidak mengakui bahwa mereka telah didakwahkan oleh para nabi, lalu kemudian Allah berkata kepada para nabi, bagaimana engkau bisa membuktikan bahwa engkau telah mendakwahkan mereka, padahal mereka mengatakan engkau belum dakwahkan. Apa bukti engkau telah mendakwahkan mereka? Adakah saksi? Kata Allah kepada para nabi, adakah saksi? Allah tanya ke Nabi Nuh, Allah tanya ke Nabi Fulan, ada saksi yang menyatakan engkau telah mendakwahkan mereka? Ini dua pengadilannya dibuat untuk membuka skenario kebohongan saja, padahal Allah sudah tahu semua ceritanya. Tidak seperti hakim hari ini. Hakim hari ini nanya, ya, apakah engkau di rumah Fulan ketika ini? Oh tidak. Itu hakimnya pun bingung, satu bilang enggak, satu bilang ya. Masalahnya CCTV rusak semua, kan begitu ceritanya. Hakim aja bingung. Ini Allah sudah tahu. Allah buat skenario itu untuk membongkar kebohongan di hadapan semua. Jadi kata Allah pada Nabi, apa saksinya? Tadi engkau bilang engkau sudah sampaikan, mereka bilang tidak pernah melihat engkau. Mereka bohong nih. Umat Nabi Nuh yang tersiksa, mereka mencoba berbohong di hadapan Allah. Lalu para Nabi mengatakan, saksi kami adalah umat Muhammad, saksi kami adalah Muhammad dan umatnya. Makanya Allah mengatakan litakunu syuhada 'alan nas. Kalian ini wahai umat Muhammad, engkau akan jadi saksi kepada seluruh manusia. Nabi Nuh mengatakan saksi kami adalah Muhammad dan umat Muhammad. Lalu tentu mengherankan, kan kita nggak pernah lihat, kenapa kita pula dijadikan saksi? Lalu dipanggillah umat Muhammad. Kita dipanggil, tapi nggak semua kita. Ya paling berapa orang aja lah, Pak. Mungkin ya pegang kamera lah atau apa gitulah. Dipanggil oleh Allah. Engkau tahu bahwa Nabi Nuh ini telah menyampaikan ke umatnya? Di situ umat Muhammad bersaksi, benar ya Allah,
kami tahu Nabi Nuh telah mendakwahkan mereka berbohong. Dari mana kalian tahu? Kami membaca kalam-Mu ya Allah. Di dalam surat Nuh engkau katakan bahawa Nuh telah sampai dan umatnya kemudian menolaknya dan seterusnya. Begitu skenario Allah atur. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, kita ini benar-benar menjadi umat terakhir yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Kenapa Allah berikan status kita sebagai umat terakhir? Rasulullah mengatakan tidak ada lagi umat setelah kita. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rib'i an Harras an Huzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, nahnul akhirun min ahli dunya wal awwalun yaumal qiyamah al-muqdi lahum qabla al-khalaiq. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, kita adalah orang-orang terakhir di dunia, kata Rasulullah. Kita adalah orang-orang yang terakhir yang datang di dunia. Jelas Nabi mengatakan tidak ada lagi Nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda kiamat yang pertama yaitu dengan munculnya Nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Begitu sudah muncul Nabi, berarti sudah proses menuju kiamat. Berarti sudah berapa ribu tahun kita menunggu kiamat dari proses awal munculnya Nabi? Sudah 1445 atau 4 ini 1444 Hijriah. Itu pun potong masa Hijriah kan 10 tahun, potong ke Mekah lagi, masa periode Mekah. Kita sudah menunggu hampir 1500 tahun. Tanda kiamat pertama munculnya seorang Nabi yang terakhir. Langsung Nabi mengatakan kita terakhir di sini. Setelah itu dunia ini akan lenyap, berpindahlah kepada alam berikutnya. Siap-siap untuk mendapatkan janji-janji yang selama ini kita baca dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita betul-betul dalam takdir Allah, kitalah penutup dunia. Memang ada kelebihan kekurangan kita ketika berada di penghujung dunia sebagai penutup. Itu Allah telah takdirkan pula fitnah yang datang silih berganti. Sehingga ada hadis Nabi menyebutkan di antara umat Muhammad ketika berada di ujung zaman, dia mengalami fitnah yang luar biasa. Dia perjuangkan agama, dia ditindas, disiksa, dipenjara, dipukuli, keluarganya hancur, semua hancur. Lalu kemudian dia mengira bahawa itulah fitnah terbesar. Lalu Nabi mengatakan ternyata turunan dia berikutnya menghadapi fitnah yang lebih besar lagi. Lalu setelah dia merasa tersiksa, lelah dengan fitnah itu, dia mengira itulah fitnah terbesar. Ternyata turunan lagi setelah itu mengalami fitnah yang lebih besar. Maka jangan kita fikir kita zaman ini kita mengalami fitnah yang benar-benar besar. Jangan kira ini paling besar. Anak kita, cucu kita itu menghadapi yang lebih hebat lagi. Sampai di penghujungnya puncak fitnah adalah Dajjal. Sampai Nabi mengatakan tidak ada yang lebih kukhawatirkan fitnah terhadap umatku kecuali fitnahnya Dajjal. Ini fitnah Dajjal ini metodenya adalah pengalihan akidah. Kalau sudah mengalihkan akidah, tidak ada lagi yang lebih puncak daripada itu. Jadi oleh kerana itu apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan biarkan anak kita dan cucu disibukkan dengan permainan game HP yang tidak ada ujungnya. Kita mengira itu perkara biasa, padahal kita tidak sadari kita telah menjadikan generasi setelah kita generasi yang lemah. Semakin lemah, semakin lemah. Jadi yang dia tahu cuma batasannya HP. Agama kurang, istiqamahnya kurang, ibadahnya kurang. Padahal ke depan kita sudah tahu fitnahnya lebih besar daripada hari ini.
Hari ini saja kan fitnahnya luar biasa. Negara mayoritas Islam, tapi Islam seperti tidak punya negara. Ini saja kan sudah fitnah yang luar biasa. Nah, namun dibalik semua itu, ketentuan Allah kepada kita untuk menjadi umat terakhir tentu ada hikmah di baliknya. Para ulama mencoba menjabarkan kenapa kita dipilih Allah menjadi umat yang terakhir. Baik, di antaranya hikmah pertama di antara kasih sayang Allah kepada kita sebagai umat terakhir, yaitu agar kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan, kesilapan dan kekurangan orang-orang sebelum kita, dari umat-umat terdahulu. Makanya di dalam Al-Quran itu salah satu materi pokok yang Allah kabarkan adalah tentang sejarah umat-umat terdahulu. Jadi Quran itu disisipi dengan cerita-cerita tentang umat terdahulu. Untuk apa? Yang Allah cerita tidak, Allah nggak buat tanggal kejadiannya di kota mana, itu cuma sedikit, sehingga kadang-kadang untuk menelusuri sejarah itu kita harus meneliti lebih jauh ke kitab-kitab yang lain, peninggalan-peninggalan, manuskrip. Al-Quran cuma cerita tentang kejadiannya, karena yang penting cuma kejadiannya. Kisah Nabi Yusuf tidak dituliskan tahun berapa, tidak dituliskan siapa istri Nabi Ya'qub, keluarganya dari mana. Bahkan banyak cerita-cerita tentang nama-nama itu didapatkan dari Taurat. Nama-nama Ashabul Kahfi Allah nggak letakkan di dalam kisah Ashabul Kahfi. Allah nggak buat kejadiannya di zaman raja siapa, karena itu tidak penting. Ngapain menghafal tanggal? Yang penting apa? Kejadiannya. Kenapa umat Nabi Lut dihabisi Allah? Karena homo. Berarti Allah ingin katakan, kalau mau tidak dihabisi, jangan jadi homo dan jangan proklamirkan homo. Ini datang ke negara orang proklamirkan homo, ini kan mengaku negara beradab padahal tidak beradab. Seharusnya kemana kita masuk kan kita hormati. Itu kan konsep yang logika bisa dipahami oleh semua orang. Ujung-ujungnya pulang kampung. Tapi saya nonton, jangan pikir saya nonton, enggak. Sampai sekarang saya nggak pernah nonton. Yang ada saya tonton cuma Maroko lawan Portugal kemarin. Yang lain antum, karena nggak dapat Pak di TV. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah ciptakan kita terakhir agar kitalah orang yang mempelajari tentang sejarah umat terdahulu. Ambillah ibrah. Ini Allah katakan di dalam surat Ar-Rum ayat 42. Apa kata Allah? Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Berjalanlah engkau Muhammad, kasih tahu umatmu, siru fil ard, berjalanlah engkau di permukaan bumi, fanduru, lihatlah bagaimana akibat dan kejadian umat-umat terdahulu. Kata Allah, kana aksaruhum musyrikin, mereka itu hancur karena sebahagian besar mereka menjadi kaum musyrikin. Allah yang suruh jalan, jalan lihat, kata Allah. Makanya Allah kadang-kadang meninggalkan bekas-bekasan, bekasan-bekasan orang terdahulu. Fir'aun ditemukan muminya. Itu mumi Fir'aun, kalau kita baca sejarahnya, bukan tenggelam di dalam laut lalu terdampar di bawah laut, tidak, dicampakkan oleh air ke pantai, lalu ditemukan oleh pasukannya dan dibawa pulang ke kerajaan. Disembunyikan beritanya, tidak diberitahu kepada rakyat bahwa Fir'aun Ramses II telah mati. Karena kalau diberitahu, rakyat berontak, karena sudah tidak ada lagi yang ditakuti. Karena Fir'aun itu one man show, dia cuma yang ditakuti.
dan dimasukkan ke dalam piramid-piramid yang isinya semua raja-raja, sehingga waktu terjadi penelitian, siapa itu penelitinya, Mikhail Boris, siapa lupa saya, dari Perancis, itu minta izin ke Mesir untuk meneliti, itu yang diteliti semua mumi raja-raja. Yang mana yang Fir'aun tidak tahu, yang mana yang Fir'aun yang dimaksud yang tenggelam bersama Musa. Ketahuannya setelah diteliti seluruh jasad-jasad mumi ini, satu-satunya mumi yang ditemukan unsur-unsur yang ada di dalam laut dan ada pada tubuhnya hanya satu, yaitu pada tubuh Ramses II. Jadi dalam kalau kita baca proses penemuan ini, itu ditemukan zat fitoplankton di dalam tubuh Ramses II. Di situ baru diambil kesimpulan, inilah mumi yang tenggelam bersama kejadiannya Musa. Allah tinggalkan. Allah sudah sebutkan dalam surat Yunus, bahwa akan ditinggalkan, dipelihara oleh Allah jasadnya Fir'aun ini agar menjadi pelajaran bagi umat terdahulu. Sengaja Allah buat itu untuk apa? Jangan ulang kejadian Fir'aun, jangan jadi Fir'aun berikutnya, jangan naikkan BBM, rakyat derita, engkau naikkan BBM. Minyak alasannya karena Covid, naik minyak goreng, sampai sekarang tidak turun-turun. Yang gaji orang di atas ditambah-tambahi, yang rakyat diperas habis-habisan, pajak bayar, semuanya dibereskan oleh orang-orang atas. Allah telah ingatkan, jangan jadi Fir'aun, belajarlah dari umat terdahulu. Ini semua pelajaran dari Allah. Makanya Allah buat kita menjadi umat terakhir agar kita itu mengambil pelajaran dari orang-orang yang terdahulu, tentang maksiat-maksiat terdahulu, kesombongan orang terhadap proses pembangunan. Kaum Nabi Saleh kan sombongnya di infrastruktur, Pak. Kaum Nabi Saleh itu kan kesombongannya pada infrastruktur, membangun rumah-rumah di balik dinding-dinding yang begitu indah, dan mereka mampu melakukan itu dengan tubuh mereka yang besar-besar. Mereka mampu. Setelah itu mereka menyombongkan diri dengan kekuatan itu dan keindahan itu. Hancur. Kaum Sabak menyombongkan diri di atas kemakmuran tanah mereka, subur kanan kiri subur. Kalau kita melewati perkampungan Sabak itu, Masya Allah, kebun semuanya dalam keadaan subur. Tapi kemudian mereka meninggalkan Allah, mereka menjadi syirik setelah kematian Ratu Balqis. Apa yang terjadi? Allah kirimkan banjir dari bendungan yang pecah, tenggelam semuanya, hilang dalam peta, tidak ada lagi. Disuruh belajar oleh Allah. Jadi begitu mulianya Allah memperingatkan kita melalui Al-Quran tentang kisah-kisah umat terdahulu agar kita tidak mengulanginya. Dan juga Allah ingatkan kita tentang istiqamahnya orang-orang yang taat dulu. Dalam surat Al-Burud Allah kisahkan Ashabul Ukhdud, bagaimana orang-orang yang dijajarkan di parit Al-Ukhdud, dijajarkan di parit An-nari zatil waqud, lalu dinyalakanlah api. Izhum 'alaiha qu'ud, mereka didudukkan di samping-samping parit yang sudah menyala api. Lalu mereka ditanya oleh pasukan-pasukan raja pada waktu itu yang mendakwakan diri sebagai Tuhan. Dia bertanya, engkau pilih Tuhanmu raja atau Tuhanmu Tuhan Allah yang engkau yakini? Yang pilih Allah ditendang langsung masuk ke dalam parit yang telah disediakan api. Yang pilih raja menjadi Tuhan, selamat. Itu Ashabul Ukhdud, istiqamahnya mereka. Sampai seorang ibu memegang bayinya, timbul keraguan, bukan ragu terhadap dirinya, tidak tega melihat bayinya terbakar. Ibu itu hampir mengatakan tentang rajalah Tuhan, tapi kemudian bayi itu tiba-tiba berbicara. Jadi 4 bayi di dunia yang pernah bicara, salah satunya adalah bayi pada kisah Ashabul Ukhdud yang disebutkan dalam surat Al-Burud. Bayi itu mengatakan, jangan ragu wahai ibu, jangan ragu,
kita akan masuk surga. Kita telah berada di jalan yang benar. Loncatlah, loncat ibu ini sama anak bayinya, Pak. Itu harus dipelajari. Ini kadang-kadang kita baru kena duri saja sudah enggak jamaah lagi. Pakai anak jak jamaah. Sakit dong ustaz. Sakit nak kurap dong mak punggung. Jadi kurap enggak jamaah, Pak. Orang dulu pertahankan agama, mati atau hidup membela agama. Hari ini baru sakit sedikit, tahan tangan di luar, hujan menetes 2 titik, lalu kita mengatakan kau hujan, sudah hujan, kayaknya nggak bisa nih kita ke masjid. Tapi kalau mau pergi ke mall, tahan tangan lagi, ada 3 tetes, biasalah hujan kecil, kita pergi sajalah. Inilah manusia hari ini, Pak. Itu belum disuruh berjihad. Nanti kalau berjihad lain lagi ceritanya. Kredit belum habis, SPP anak siapa bayar, nanti kayak mana istri kalau dikawini sama orang lain, kalau saya mati kayak mana ceritanya, nanti begini, itu kos ada 10 pintu, siapa yang ngurus kalau nggak ada saya. Akhirnya nggak mau jihad. Belajarlah dari umat terdahulu. Ini makanya Allah beri pelajaran kepada kita sebagai umat yang terakhir. Hikmah pertama, agar kita bisa melihat umat-umat terdahulu, ya. Jadi jangan sampai kita melawan hari Jumat, jangan sampai dirubah menjadi kera dan babi lagi, karena sudah banyak hari ini, Pak, orang yang melawan hari Jumat. Hari Jumat itu dibuat sebagai hari bermain-main. Settingan-settingan pemerintah hari ini yang tidak dekat dengan Allah menjadikan hari Jumat sebagai hari untuk bermain-main, padahal dulu Allah ciptakan Jumat untuk kita. Di saat Yahudi dan Nasrani menolak, kita menerima dengan kemuliaan Jumat. Mereka diberikan hari Sabtu, tapi mereka kemudian mengingkarinya. Apa yang Allah buat, mereka dijadikan al-qiradatan wal khanazir, jadi kera, jadi babi. Hari ini kita pelihara Jumat, tapi begitu settingan kita mulai menghinakan Jumat, jadi hari Jumat sudah jadikan sebagai hari senam. Kantor-kantor Jumatnya senam. Hari lain kan bisa senam, kenapa hari Jumat? Senamnya pun yang diletakkan ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Bapak senam pada saat itu, istri-istri di rumah lupa semuanya. Buruk sekali perlakuan kita di hari Jumat. Ada yang buat hari Jumat hari gotong royong. Apa tak gotong royong hari Jumat? Kenapa nggak pilih hari lain saja? Hari Jumat itu hari disuruh muliakan. Nanti habis salat Jumat, fantashiru fil ard, silakan engkau bekerja kembali, pergi ke mana saja. Sebelum Jumat muliakan. Kalau perlu semua pimpinan-pimpinan kantor, hari Jumat itu perlu buat pengajian semuanya. Buat pengajian, muliakan dari paginya, pulangkan lebih cepat, jam 11.15 pulangkan, biar mereka bisa pergi Jumat. Masalah mereka di kedai kopi, urusan mereka nanti. Tapi sebagai pimpinan seharusnya begitu berfikir hari Jumat. Habis Jumat silahkan masuk kembali kantor, bekerja seperti biasa. Makanya kepala-kepala dinas ini, mudah-mudahan ada yang hadir di sini, Pak, itu harus mengubah hari Jumat menjadi hari mulia. Kalau tidak, dirubah kembali semuanya menjadi monyet dan monyet pastinya. Ya. Disuruh belajar oleh Allah, belajarlah dengan umat terdahulu. Ya. Kemudian hikmah kedua, bersambungan dengan itu, kita dijadikan sebagai umat terakhir untuk tidak diketahui aib kita oleh umat terdahulu. Lihat bagaimana Allah menutup aib Muhammad, aib umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga punya aib. Umat Muhammad ini juga punya dosa. Bahkan hampir semua maksiat umat-umat terdahulu hari ini diulang kembali. Ya. Tapi Masya Allah, umat-umat terdahulu tidak pernah tahu sejarah kita. Bahkan di akhirat pun mereka tidak tahu siapa dan apa yang kita lakukan di akhir zaman. Allah tutupi aib kita dari umat-umat terdahulu. Seandainya itu dibalik, maka orang-orang yang akan menjadi umat Nabi Musa akan membicarakan tentang umat Muhammad. Kalau dibalik keadaannya, mereka mengatakan cukup pada umat Muhammadnya. Dikasih izin untuk jualan, tapi buat panggung untuk joget-joget. Buruk sekali umat Muhammad itu. Ya. Mereka begini dan begini, kita dibicarakan, dilaknat-laknat. Tapi tidak, Allah tidak tulis apapun di Taurat, di Injil tentang keburukan umat Muhammad.
Allah tutup aib kita. Maka muliakanlah Allah yang telah memuliakan kita. Dan yang terakhir, pada menit yang terakhir, Pak, kenapa kita dijadikan umat yang terakhir, yaitu agar kita tidak menunggu lama di alam barzakh sambil menunggu hari kebangkitan. Masya Allah, kita umat terakhir. Umat dahulu dari awal Nabi Adam itu sudah ada yang menunggu di alam barzakh, dari mulai Habil yang terbunuh terus menunggu, sudah berapa ribu tahun, jutaan tahun menunggu ya, kapan dibangkitkan. Yang baik pun tidak sabar lagi ingin mendapatkan surganya, yang buruk lebih hancur lagi hidupnya, sambil menunggu disiksa terus ya. Kita ini kan kalau menunggu sesuatu hadiah, Pak, kan nggak sabar. Jadi sudah ditelepon, ini Bapak dapat mobil, tunggu kami bawa mobil dari Medan. Itu di rumah nggak sabar, sampai rasa-rasanya ingin terkencing-kencing selalu. Karena orang kalau nggak sabar biasanya adrenalinnya berubah jadi kencing ya. Itu dulu menunggu. Kita paling menunggu dalam hitungan hari dunia itu sehari atau 2 hari saja ya. Kita menunggu kalau hitungan hari dunia, karena di sisi Allah satu hari di sisi Allah 1000 tahun. Kita baru 1500 tahun semenjak kenabian. Itu yang meninggal, berarti baru nunggu sekitar 1,5 hari. Bisa ke 2000 kalau Allah habiskan dunia ini. Maka kita menunggu tidak tahu berapa lama, tapi tidaklah seperti umat-umat terdahulu. Makanya alam barzakh itu adalah alam penungguan untuk menuju ke alam mahsyar, yaitu hari kebangkitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jadi dalam hadis dari Ahmad dan Tirmizi dengan derajat yang hasan, Utsman iza waqafa ada kabrin baka. Utsman bin Affan kalau sudah berdiri di atas kuburan, beliau menangis. Sudah azan saya? Okey, baik. Sepertinya kita terhenti dengan suara azan. InsyaAllah kita sambung, Pak, tentang masalah penungguan di alam barzakh ini bagi umat Muhammad yang disingkatkan oleh Allah di pertemuan berikutnya, insyaAllah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.